Karpet Merah Gibran. Mahkamah Konstitusi akhirnya mengeluarkan putusan yang telah dinanti-nantikan dan begitu menyita perhatian publik karena menyangkut pemilu presiden 2024. Mahkamah menyatakan batas usia calon presiden, calon wakil presiden, capres, cawapres tetap 40 tahun kecuali sudah berpengalaman sebagai kepala daerah. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang di Gedung MK Jakarta, Senin 16 Oktober 2023. Uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan batas usia capres-cawapres itu terregistrasi dengan sejumlah perkara. Namun, yang dikabulkan sebagian ialah gugatan nomor 90-PUU-21-Romawi-2023 yang diajukan oleh mahasiswa Universitas 11 Maret atau UNS Solo bernama Almas Sakibiru Rea. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh pemohon lain seperti Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Partai Garuda, dan sejumlah kepala daerah ditolak oleh MK. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menuturkan dua putusan yang menyangkut isu konstitusionalitas yang sama bisa berbeda hasilnya berdasarkan petitum yang dimohonkan. Gugatan mahasiswa UNS ini dinilai berbeda meskipun berkaitan juga dengan pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum karena tidak sibuk mempersoalkan batas usia yang merupakan open legal policy atau ranah pembuat undang-undang. Almas memohon agar pasal 169 huruf Q dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Permohonan Almas rupanya sejalan dengan penilaian mahkamah bahwa pejabat negara yang berpengalaman sebagai anggota DPR, anggota DPRD, gubernur, bupati dan wali kota sesungguhnya layak untuk berpartisipasi dalam kontestasi pimpinan nasional inkasu sebagai calon presiden dan calon wakil presiden dalam pemilu meskipun berusia di bawah 40 tahun. Putusan MK ini haruslah didukung karena dasar pertimbangannya masuk akal dan argumentasinya juga sesuai. Setiap pejabat negara termasuk itu kepala daerah tentu berhak mengikuti kontestasi RI 1 dan RI 2. Mereka paling tidak sudah pernah mengelola suatu daerah sekalipun secara usia belum genap 40 tahun. Dan ketika akan memimpin suatu daerah, mereka harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan rakyat lewat sebuah ajang pemilihan. Putusan MK atas gugatan nomor 90-PUU-21 Romawi-2023 ini sekaligus menjadi karpet merah bagi Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu sejak lama sudah digadang-gadang menjadi pendamping Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Kini tinggal bagaimana Gibran memaknai karpet merah tersebut. Kader PDI Perjuangan itu bisa saja menerima pinangan Prabowo dan di saat bersamaan memanaskan situasi dengan Partai Banteng Moncong Putih. Situasi panas akan tercipta lantaran PDI Perjuangan sudah mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres. Pilihan selanjutnya tentu yang lebih aman adalah Gibran menolak tawaran Prabowo. Apapun pilihannya, semua tentu berpulang ke Gibran. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan hanya mengharapkan para kontestan Pilpres 2024 ialah putra-putri terbaik bangsa. Siapapun yang datang ke meja Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI untuk mendaftar sebagai capres-cawapres pada 19-25 Oktober mendatang, haruslah yang berkomitmen menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan melulu urusan syahwat kekuasaan, asal gua menang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.